Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Rati TV dan juga pendengar INFM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dede Setiawan kembali hadir menjumpai Anda untuk program Selamat Sore Kebumen edisi hari ini bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dan tentunya sore hari ini kita akan membahas satu tema kaitannya dengan pembatalan porsi haji dan pelimpahan porsi haji. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui line SMS dan juga WhatsApp di 082133355547. Dan untuk tayangan Ratih TV Kebumen juga kami pancar luaskan melalui YouTube kami di Ratih TV Kebumen. Berbincang kaitannya pembatalan porsi haji dan pelimpahan porsi haji, sudah hadir ada satu narasumber dari Kantor Kementerian Agama, ada beliau Bapak Haji Azam Sukri Esos selaku penyusun dokumen haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Baik, sehat semangat ya Pak Azam ya. Alhamdulillah semangat senantiasa selalu. Baik Pak Azam, silakan untuk menyapa pemirsa Rati TV dan juga pendengar INFM terlebih dahulu Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Kepada para pemirsa Rati TV, terutama yang ada di studio, dan juga para pendengar radio INFM dimanapun Anda berada, khususnya Jemaah Haji Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan sore ini, selamat berjumpa dengan kami, Azam Sukri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, untuk membicarakan masalah pembatalan porsi haji dan pelimpahan porsi haji. Demikian. Ya. Baik, dan selain itu juga sudah hadir ada 3 audiens. Yang pertama ada beliau Pak Ahmad Komarudin SPDI dari KBIH Al-Huda. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Kemudian ada Pak Purwanto MPD dari KBIH Al-Hidayat Logede. Selamat sore Pak Purwanto. Kemudian ada beliau Bapak Haji Ahmad Khalid Fikri MPD selaku penyuluh agama dari KUA Kecamatan Pejaguan. Betul ya Pak? Yeah. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Semua sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sekali lagi sore hari ini kita berbincang kaitannya dengan pembatalan porsi haji dan pelimpahan porsi haji, dan kami informasikan kembali Anda dapat bergabung melalui line SMS dan juga WhatsApp di 082133355547. Dan sebelum kita berbincang bersama Pak Azam, ada tayangan ini kaitannya dengan himbauan dari beliau Bapak Bupati Kebumen, Bapak Haji Arif Sugianto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Arif Sugianto, Sarjana Hukum Bupati Kebumen. Saya sampaikan bahwa melalui keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1422 Hijriah, tahun 2021 Masehi, pemerintah secara resmi tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia tahun 1442 Hijriah, tahun 2021 Masehi. Pemerintah tidak memberangkatkan kembali jemaah haji pada tahun ini adalah karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Saudi telah mengumumkan haji tahun 1442 Hijriah, tahun 2021 Masehi hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing ekspatriat yang saat ini tinggal di sana. Keputusan tersebut sejalan dengan pemerintah Republik Indonesia dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman COVID-19 yang belum reda. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen, utamanya para calon jemaah haji, untuk tetap tenang, tidak mudah percaya begitu saja dengan maraknya berita bohong atau hoax tentang penggunaan dana haji dan disinformasi lainnya. Sikapi dengan arif dan bijaksana. Sebelum di-share, alangkah lebih baiknya jika disaring terlebih dahulu untuk mengecek kebenarannya dan jangan mudah terprovokasi. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa Rati TV dan juga pendengar INFM, telah kita saksikan himbauan dari beliau Bapak Bupati Kebumen, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Pak Azam, Pak, kaitannya pembatalan porsi haji dan pelimpahan porsi haji. Nah, sebetulnya apa sih yang atau alasan-alasan yang bisa membatalkan seorang menjadi calon jamaah haji, Pak? Mungkin mengawali perbincangan kita seperti itu. Berkaitan dengan pembatalan porsi haji, memang itu sudah menjadi hak dari jemaah haji ataupun ahli warisnya. Jadi dalam pembatalan porsi haji itu bisa dilakukan oleh jemaah haji yang bersangkutan, dan manakala jemaah haji yang bersangkutan meninggal dunia, yang membatalkan ahli warisnya. Untuk pembatalan haji yang dilakukan oleh jemaah haji yang bersangkutan banyak alasannya, Mas Didi. Biasanya apa, Pak Azam? Yang sekarang ini lagi dominan itu karena alasan ekonomi, Mas Didi. Oh, karena alasan iya, ekonomi. alasan ekonomi, Mas Didi. Berarti ini dampak COVID-19 ini juga termasuk menjadi salah satu faktornya begitu ya, Pak Azam? Termasuk menjadi salah satu faktor. Baik. Dan biasanya ada rata-rata atau tidak, Pak, biasanya yang membatalkan porsi haji ini? Kalau pembatalan porsi haji itu dari tahun ke tahun cenderung seimbang. Cuma untuk tahun 2020-2021 itu agak sedikit menurun dibandingkan dengan 2019-2018 yang rata-rata per tahun 250-an. Hanya di tahun 2020 dan 2021 banyak yang karena masalah ekonomi. Karena ada kebijakan terbaru pelimpahan porsi. Jadi mereka yang tadinya membatalkan karena meninggal dunia, sekarang ini diarahkan untuk pelimpahan porsi. Pelimpahan porsi, berarti kalau bisa ditarik kesimpulan, pembatalan porsi haji ini bisa karena yang bersangkutan atau karena meninggal dunia, begitu ya, Pak? Ya. Karena yang bersangkutan ini dengan berbagai alasan, mungkin sakit, kadang karena sakit, karena alasan ekonomi, kadang ada beberapa yang karena alasan untuk biaya anak sekolah dan sebagainya, Mas Didi. Dengan berbagai alasan begitu ya, Pak ya. Baik, kemudian kaitannya dengan proses pembatalan ini biasanya seperti apa, Pak, untuk syarat dan ketentuannya? Jadi berkaitan dengan proses pembatalan porsi haji, biasanya diawali dengan dari jemaah haji yang bersangkutan atau ahli warisnya datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen nanti di Seksi Haji dan Umroh untuk konfirmasi berkaitan masalah pembatalan porsi haji. Jadi untuk nanti mereka-mereka yang mengajukan permohonan pembatalan itu mesti membuat permohonan, Mas Didi. Permohonan resmi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Nanti permohonan itu disertai dengan beberapa persyaratan, yang salah satunya itu semua berkas asli waktu mendaftar itu harus dikembalikan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Berkas asli ya, Pak ya? Berkas asli. Kemudian setelah itu? Setelahnya dilampiri juga dengan identitas dan beberapa blanko formulir. Termasuk nanti ada, semisal itu merupakan pembatalan karena jemaah haji yang bersangkutan, di samping mengisi permohonan pembatalan yang bermaterai 10.000, juga bikin pernyataan bahwasanya dia membatalkan betul-betul karena keinginan dia tanpa paksaan dari pihak manapun dan bermaterai 10.000. Untuk yang pemohonnya ahli waris nanti ada surat keterangan waris, ada kuasa waris, ada pernyataan tanggung jawab mutlak, dan beberapa blanko formulir yang lain. Dan setelah itu nanti dana akan diproses kemudian dikembalikan. Itu nanti setelah permohonan mereka buat diajukan ke kita, nanti kita memverifikasi permohonannya dan persyaratannya. Nah, setelah kita verifikasi dianggap lengkap, baru kita kemudian memintakan rekomendasi dari kepala kantor untuk diteruskan ke Dirjen PHU Kementerian Agama Pusat. Karena nanti perlu diketahui, Mas Didi, dana-dana yang disetorkan oleh jemaah haji dulu itu kan sekarang ini ditampung di Badan Pengelola Keuangan Haji. Betul. Ya, jadi tidak di Kementerian Agama. Jadi di sini kami meluruskan bahwasanya dana-dana jemaah haji itu tidak di Kementerian Agama, tapi di sebuah badan yang namanya Badan
pengelola keuangan haji yang mungkin secara mahfum kami mengetahui bahwasanya di sana ada Anggito, Abimanyu dan kawan-kawan yang mengelola dana itu. Nah, ketika seorang jemaah haji atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan, tidak otomatis datang ke kantor Kementerian Agama kemudian bisa menerima dananya, tapi harus mulai proses tadi permohonan yang dilengkapi dengan beberapa persyaratan. Nanti permohonan itu kita teruskan ke Jakarta, nanti di Jakarta divalidasi. Ketika permohonan dan persyaratannya dianggap lengkap, dari Kementerian Agama Pusat akan meneruskan ke BPKH. Nanti juga BPKH akan memvalidasi permohonan dan persyaratannya. Itu persyaratan kita kirim Mas Didi. Jadi permohonannya, lampiran-lampirannya itu kita scanning, kita kirim ke pusat. Nah, nanti setelah dianggap lengkap oleh BPKH, BPKH akan memerintahkan BPSBP, bank penerima setoran yang dulu jemaah haji melakukan setoran, untuk mentransfer kembali dana setoran awal itu kalau jemaah haji mungkin setoran awal atau mungkin setoran lunas yang jemaah haji yang sudah lunas. Itu nanti akan dikembalikan ke rekening jemaah haji yang bersangkutan atau ke rekening ahli warisnya pemohon. Gitu Mas Didi. Ada potongan atau tidak Pak Azam? Nah, ini perlu kami informasikan berkaitan dengan dana yang telah disetorkan oleh jemaah haji, baik setoran awal yang sejumlah 25 juta ataupun mungkin sudah lunas ditambah yang kemarin itu mungkin yang untuk tahun 2020 sekitar 10.400.000. Jadi secara keseluruhan untuk yang lunas itu kan sekitar 35 sekian gitu Mas Di. Itu kembali utuh tanpa potongan sepeser pun, dan perlu kami informasikan insya Allah masih ada tambahan berkaitan dengan hasil manfaat. Dana itu dikelola oleh BPKH Mas Didi, menghasilkan keuntungan, dan itu keuntungan itu dikembalikan kepada jemaah haji yang bersangkutan. Iya Mas Didi. Oke, baik. Jadi tidak ada potongan begitu tidak ya ada Mas Pak Didi, ya? malah mungkin ada tambahan yang malah cukup ada lumayan. tambahan. Iya. Baik, kaitannya dengan pembatalan porsi haji ini berarti artinya ketika misalkan Pak, kan tadi disampaikan oleh Pak Azam bahwa tahun 2020-2021 ini banyak alasan orang membatalkan porsi hajinya karena faktor ekonomi. Nah, kemudian misalkan Pak, ya kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir begitu. Misalkan ya kita bersama, ya. Tahun 2022 ekonomi sudah membaik lagi. Nah, apakah mereka akan kembali porsi haji yang misalkan mereka mendaftarkan lagi atau harus ngantri lagi nih Pak yang lebih dari ini yang belakang gitu. Jadi ketika seorang jemaah haji itu mengajukan permohonan pembatalan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten, kita tidak langsung menerima begitu saja Mas Didi. Mesti kita melakukan mediasi. Karena antrian untuk berangkat haji Mas Didi, kita akan ikut kuota Provinsi Jawa Tengah. Itu sudah 30 tahun. Daftar sekarang itu nanti untuk keberangkatan 2050. 2050. Iya, Mas Didi sudah daftar? Belum Belum, kebetulan. aduh ini ya harus segera daftar Mas Didi. Jadi kalau semisal porsinya dibatalkan, porsinya akan terdelete, hilang. Kesempatan untuk berangkat haji sudah ibaratnya pupus Mas Didi. Iya. Makanya kita mediasi dulu. Tapi kalau setelah kita mediasi tetap berkeinginan untuk pembatalan, kan ya mau gimana lagi. Intinya ketika seseorang mengajukan permohonan pembatalan, porsinya hilang Mas Didi. Porsinya langsung terhapus, hilang ya. Iya. Walaupun nanti misalkan di tahun 2022 atau 2023 beliau misalkan mendaftar kembali, berarti dengan porsi yang baru. Dengan porsi yang baru, nomor urut pendaftaran yang baru. Iya. Oke, berarti sangat disayangkan. Sangat ya, disayangkan. ketika misalkan sudah mendaftar, sudah mungkin beberapa tahun ini menunggu, kemudian dibatalkan, ketika mau daftar lagi malah nanti dapat antrian nomor baru lagi, makin lama lagi gitu ya Pak Azam. Baik, dan ini juga sebagai bahan informasi untuk masyarakat begitu ya Pak ya. Iya. Baik, nah kaitannya dengan pelimpahan nih Pak. Nah ini pelimpahan kan beda lagi pastinya ya. Pelimpahan ini artinya mungkin dia sudah punya porsi tapi dilimpahkan kepada ahli warisnya. Nah ini pelimpahan ini biasanya karena faktor apa Pak kalau di Kebumen? Ini alhamdulillah mulai tahun 2019 sampai sekarang kebijakan pelimpahan porsi yang mulai digelontorkan waktu itu
mulai tahun 2018 dengan keputusan Dirjen PHU nomor 174 tahun 2018 direspon baik oleh masyarakat, Mas Didi. Jadi mereka yang meninggal dunia jemaah haji waiting list daftar tunggu, manakala meninggal dunia kalau dulu sebelum tahun 2018 kan dibatalkan. Nah, mulai tahun 2018, 19 sampai sekarang itu bisa dilimpahkan porsinya, Mas Didi. Jadi mereka yang meninggal dunia porsinya bisa dilimpahkan ke ahli waris. Nah, ini untuk pelimpahan porsi juga tidak hanya untuk mereka yang meninggal dunia, mereka yang sakit permanen. Itu di aturannya yang terakhir itu di keputusan Dirjen PHU nomor 130 tahun 2020 itu yang sakit permanen porsinya juga bisa dilimpahkan ke ahli waris. Jadi tidak dibatalkan. Kalau sebelum ada kebijakan ini kan jemaah haji daftar tunggu sudah nunggu 6 tahun, 7 tahun meninggal dunia, porsi dibatalkan bisanya. Kembali sebatas setoran awal. Nah, sekarang ini ada kebijakan pelimpahan porsi bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jadi tapi dengan mohon maaf Pak Azab, dengan porsi yang sama. Yang sama. Oh, yang sama. Iya, identitasnya nanti dirubah lewat proses pelimpahan porsi. Itu Mas Didi. Oke, jadi ini malah lebih baik mungkin solusinya seperti itu ya Pak Azam ya. Baik, nah tapi untuk kaitannya dengan ahli waris ini kan mungkin jadi apa ya, mungkin keluarga juga harus berpikir ini siapa yang akan mendapatkan. Nah, apakah harus dari keluarga kandung misalkan, atau boleh siapapun yang memang ditunjuk oleh si calon jamaah haji yang melimpahkan ini, Pak? Kalau di aturannya di keputusan Dirjen PHU yang nomor 130 tahun 2020 itu di sana disebutkan secara rinci untuk mereka-mereka yang boleh menerima pelimpahan porsi dari seorang jemaah haji, baik itu karena meninggal dunia ataupun karena sakit permanen. Yang pertama, orang tua kandung, entah itu ayah, entah itu ibu. Kemudian yang kedua, pasangan hidup resmi, baik suami maupun istri. Yang ketiga, anak kandung, seayah seibu. Yang keempat, saudara kandung seayah seibu. Itu. Jadi nanti tidak pakai prioritas, monggo kepada beliau-beliau yang kemudian berkeinginan untuk melimpahkan porsi, kita minta musyawarah. Walaupun ayah ibunya masih hidup, ketika berkehendak untuk saudara kandung dipersilakan. Yang penting nanti menandatangani surat kuasa. Ya, ada belangkonya Mas Didi di kantor. Ada belangkonya. Berarti ini memang berdasarkan musyawarah. Iya, berdasarkan musyawarah. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM. Kita istirahat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum sahabat religi. Karena alasan menjaga keselamatan jiwa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas telah mengumumkan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah pada 3 Juni 2021. Calon jemaah haji tidak perlu khawatir dana yang sudah dibayarkan akan hilang. Bahkan, calon jemaah haji yang batal berangkat dapat menarik setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang telah dibayarkan. Ini diatur dalam keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, jemaah datang ke kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten tempat mendaftar dengan membawa surat permohonan tertulis pengembalian setoran pelunasan BP dengan disertai A. Bukti asli setoran lunas BP yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran atau BPS BP. B. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji dan memperlihatkan aslinya. C. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya. Dan D. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Kedua, Kepala Seksi yang dibidangi urusan penyelenggaraan haji dan umroh pada Kankemenak Kabupaten atau Kota akan memverifikasi dan memvalidasi permohonan tersebut. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasih Haji akan melakukan input data pengembalian setoran pelunasan BP pada aplikasi Siskohat. Ketiga,
Kepala Kemenak Kabupaten atau Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi. Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP dan melakukan konfirmasi pengembalian setoran pelunasan jamaah haji pada aplikasi Siskohat. Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, CQ, Badan Pelaksana BPKH. Keenam, petugas BPKH melakukan verifikasi pengajuan pengembalian setoran pelunasan BP. Setelah itu, petugas BPKH menerbitkan surat perintah membayar SPM sesuai nilai pembayaran BP ke bank penerima setoran BPS BP. Ketujuh, BPS BP setelah menerima surat perintah membayar SPM dari BPKH segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas BP ke rekening jamaah haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat. Kedelapan, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama. Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama 9 hari. Mudah kan, sahabat religi? Akhirnya, mari kita berdoa semoga pandemi segera berakhir, sehingga umat muslim Indonesia dapat kembali beribadah ke tanah suci. Amin. Keputusan membatalkan keberangkatan haji saat pandemi, pilihan terbaik untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rati TV dan juga pendengar FM, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sore hari ini kita masih berbincang kaitannya dengan pembatalan porsi haji dan pelimpahan porsi haji bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dan kami informasikan kembali Anda masih dapat bergabung melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Baik, selain ada Pak Azam, di sini juga ada audiens yang tadi sudah saya perkenalkan. Ini kita juga akan berbincang begitu bagaimana kaitannya kondisi di lapangan begitu ya Pak Azam. Iya. Baik, saya ke Pak Ahmad Khalid dulu Pak. Nih dari KUA Kecamatan Pejaguan. Nah ini kaitannya dengan pembatalan kemudian pelimpahan porsi haji ini karena menjadi satu hal yang baru juga tadi disampaikan oleh Pak Azam. Ini bagaimana langkah-langkah dari KUA Kecamatan Pejaguan untuk menyampaikan Pak kaitannya nanti ditakutkan kan ketika mereka tidak tahu kaitannya dengan pelimpahan porsi haji ini malah nanti sebagian besar membatalkan begitu. Nah, gimana Pak? Terima kasih. Sebenarnya untuk langkah-langkah kami yang ada di KUA terutama itu adalah sebagai eksekutor, eksekutor dalam arti bahwa kami menunggu instruksi dari seksi PHU, dalam hal ini salah satunya secara teknis Pak Haji Azam Syukri, yaitu ketika ada informasi yang terkait dengan pembatalan regulasi tadi tentang surat edaran ataupun apa yang sifatnya dari Kementerian Agama Pusat akan kita sampaikan kepada calon-calon jamaah, termasuk juga mereka yang melakukan konsultasi gitu ya. Ketika hal-hal itu teknis masih bisa kami jawab gitu ya, secara teknis kami sampaikan. Tentu dasarnya juga kami informasi dari Pak Azam bahwa secara teknis pembatalan seperti apa, secara teknis pelimpahan seperti apa. Nanti ada hal mungkin yang kadang kita tidak bisa menjawab ya. Jadi seperti Pak Azam, keterbatasan informasi juga gitu ya Pak. Karena kita harus menjawab secara regulasi Mas Didi. Jadi secara regulasi tidak asal menjawab karena ini menyangkut hak calon jamaah. Salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Azam adalah bahwa calon pelimpahan ya, pelimpahan kan kepada orang tua kandung, kemudian pasangan hidup resmi, dan anak gitu ya. Mohon maaf ini kandung. Ada yang berkonsultasi ke kami Pak Mas Didi. Jadi kalau pasangan resminya non sewa dalam hal ini dia poligami. Apakah itu yang ketika itu Pak yang menentukan non sewa kalau sudah meninggal masih hidup masih gampang ya yang menentukan ya calon jamaahnya ya. Tapi kalau sudah meninggal, nah ini bagaimana? Apakah karena pasangan resmi ada mungkin lebih dari satu ya, lebih dari dua ya. Ada banyak kayak gitu ya. Nah itu hal-hal yang teknis seperti ini
akan kita konsultasikan atau kita sampaikan ke seksi PHU di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Nah, nanti jawabannya kita menggunakan media online. Jadi kita tampung dulu gitu ya, Pak catat ya. nomor HP-nya, kemudian selanjutnya kita nanti balas secara online. Nah, Oke. terus yang kedua mungkin sekaligus ini kita minta Boleh, penjelasan Pak. Pak Haji Monggo. Azam. Ini ada yang konsultasi dari Kalimantan Pak Azam, Oh, gitu ya. bahwa teman-teman sekolah itu bertanya kepada kami ketika si ibu ini di Kalimantan sementara anaknya di provinsi lain. Nah, ini karena ingin melimpah, karena ya saya bilang kok jadi seperti putus asa ya. Karena usianya sudah di atas 75. Sementara tahun keberangkatannya di atas 40. Iya. Ingin melimpahkan kepada anaknya yang di luar provinsi. Nah, ini mungkin minta penjelasan sekaligus ya prosedur pelimpahannya seperti apa. Gitu. Tapi secara prinsip kami di KUA menerima konsultasi dan menyampaikan informasi secepatnya tentang perubahan dan regulasi setelah keputusan-keputusan dari Kementerian Agama Kabupaten. Gitu Mas Didi. Ya, baik. Ini langsung saja Langsung saja jawab, ya. dijawab aja Pak Azam. Ya, ini mungkin perlu menjadi garis bawah untuk kebijakan pelimpahan porsi bagi mereka yang berhak menerima pelimpahan porsi sebagaimana 4 kategori yang saya sampaikan di depan tadi ya Mas Didi ya. Ada orang tua kandung, pasangan hidup resmi, kemudian anak kandung, saudara kandung. Itu tidak dibatasi wilayah domisili. Jadi asal masih bisa dibuktikan dia orang tua kandung, pasangan hidup resmi, walaupun mungkin tadi 2 ya istrinya, yaitu kalau sama-sama resmi ya monggo dimusyawarahkan. Jangan sampai pingsut gitu ya. Salah satu tidak boleh salah 2 ya. Oke. Kemudian ya masih bisa dibuktikan, ya harus bisa dibuktikan kalau dia anak kandung atau saudara kandung itu bisa menerima pelimpahan porsi walaupun beda negara Mas Didi. Walaupun tidak hanya dia beda pulau, warga tapi negara asing ya nanti ada prosedurnya sendiri untuk pas masa keberangkatan berangkat dengan porsi misal yang meninggal atau yang sakit permanen di wilayah Kalimantan. Dia punya porsi provinsi di wilayah Kalimantan. Gitu. Entah Kalimantan mana gitu ya. Kebetulan anaknya warga negara sudah jadi warga negara asing, bisa sang anak menerima pelimpahan porsi. Itu disebutkan secara rinci di regulasi yang terbaru di Peraturan Dirjen PHU nomor 130 tahun 2020 Mas Didi. baik, jadi tidak bermasalah ya Bapak ya. Ya, nanti. Jadi bisa ada solusinya begitu. Jadi tidak Paling yang putus asa tadi lagi. itu yang 2 itu. Nah, ini lagi itu sesuai hasil musyawarah Mas sesuai Didi. hasil musyawarah, Pak. Iya. Musyawarah ya. Musyawarah. Karena meninggal gitu ya. Jadi harus ikhlas satu sama lain ya, Pak ya. Para ahli waris kan semuanya sama-sama berhak untuk Ya. menerima pelimpahan porsi. Tapi kan porsinya cuma 1 Mas Didi. Ya, Nah, betul. harus dilimpahkan kepada salah satu dari mereka. Itu oke. nanti sesuai hasil musyawarah yang dibuktikan dengan nanti ada surat keterangan waris, ada surat kuasa dari para ahli waris gitu Mas Didi. Tapi kalau misalkan Pak, ini terjadi permasalahan, mungkin saling rebutan porsi. Nah, misal dalam keluarga, apakah mungkin dari kantor Kementerian Agama bisa memediasi dan sebagainya? Memang, kewajiban dari kami untuk melakukan langkah itu Mas Didi. Jadi melakukan mediasi, walaupun pada akhirnya kita kembalikan kepada hukum Mas Didi. Ketika ada persengketaan ya akhirnya ke pengadilan agama gitu ya Mas Kiai ya. Iya. oke. Nanti siapa yang lebih berhak setelah musyawarah mufakat tidak bisa ditemukan hasil. Oke, baik. Kemudian saya ke Pak Purwanto dari KBIHU Al Hidayat Logede ya Pak ya. Ini sesuai tema kita sore hari ini, pembatalan porsi haji dan pelimpahan porsi haji. Nah, ini kalau dari KBIHU Al Hidayat Logede bagaimana Pak kondisinya? Apakah saat ini sudah apa mungkin makin bertambah begitu yang melakukan pembatalan dan juga pelimpahan? Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dulu sedikit dari kami. Tadi sudah dijelaskan, tapi sepintas ada isu di luar yang tentang pembatalan. Tadi ketika jamaah itu membatalkan, maka porsi hajinya kan hilang ya. Hilang. Tapi ada isu nggak boleh daftar lagi. Tapi sementara tadi ada jawaban
boleh, tapi kemungkinannya kecil. Tolong Iya. dijelaskan lagi. Yang kedua tentang jamaah kami di AHD, ya memang kita ikut prihatin. Ada beberapa jamaah yang keluar, tapi faktornya bukan yang diutarakan tadi, bukan faktor kemiskinan atau yang lain. Tapi nggak perlu dibahas di sini. Ya. Barangkali masukan saja untuk antisipatif barangkali ya, antisipasi agar tidak meluas. Barangkali kita tetap perlu ada komunikasi dengan jamaah paling tidak. Situasinya kondisi seperti ini barangkali tetap pakai daring atau pakai Zoom meeting seperti dahulu dari Kemendag dirancang agar kami tetap ada jalinan ikatan kayak gitu. Sehingga mereka juga secara keyakinan tetap kuat walaupun ada penundaan tapi tetap tidak membatalkan. Barangkali itu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini masukan dari Pak Purwanto kaitannya dengan komunikasi terhadap jamaah ini ke Iya, depan jadi- akan seperti apa, Pak Azhar? Ini terima kasih sekali masukan dari Pak Haji Purwanto. Termasuk juga tadi yang pertama klarifikasi nggih, Iya. Pak Haji. Berkaitan dengan pembatalan porsi haji. Tadi kan di depan kami jelaskan, memang ketika seseorang yang sudah berusia 50 tahun, Mas Didi, sudah tinggal nunggu beberapa tahun karena masalah ekonomi kemudian dibatalkan. Ketika dibatalkan, porsinya kan hilang, Mas Didi. Iya. Padahal tinggal menunggu beberapa tahun. Bisa saja di satu saat beliau setelah membatalkan mendaftar kembali, bisa Mendaftar saja. kembali. Tapi masa tunggu Masa pas tunggunya saat lama. beliau mendaftar Mm-mm. sekarang ini sudah 30 tahun, Mas Didi. Kalau pas beliau mendaftar usianya sudah 55, Mm-mm. pas masa mendaftar itu bisa saja antriannya sudah 45 tahun, Iya, Mas Didi. betul, betul. Kelihatannya sudah tidak mungkin. Walaupun di Kementerian Agama sekarang ini ada kebijakan percepatan untuk lansia. Nah, di sini kami mau memberikan informasi, memang ada kebijakan percepatan untuk lansia. Bagi lansia yang berusia sudah 65 tahun, sudah menunggu 3 tahun, insya Allah sudah masuk daftar tersendiri jemaah yang akan segera diberangkatkan. Tapi di daftar itu lansia juga banyak sekali, Mas Didi. Perlu diketahui 70% jamaah haji itu, calon jemaah haji rata-rata itu lansia, Mas Didi. 70%. Usia 60 tahun ke atas. Jadi antriannya pun tetap akan panjang. Akan panjang, Ya. betul, betul. Yang sudah terjadi itu yang bisa masuk percepatan itu yang usia 80 tahun ke atas, Mas Didi. Jadi kalau masih 80 ke bawah masih harus menunggu. bersabar, ya. Dan ini juga sebagai informasi kepada para pemirsa Rati TV, pendengar radio In FM dimanapun berada, terutama jemaah haji, berkaitan dengan kebijakan percepatan lanjut usia itu sekarang ini sudah tersistem, Mas Didi. Tidak perlu mengajukan permohonan, tapi sudah secara otomatis mereka masuk antrian percepatan. Oh, Nanti oke. setiap tahun akan dirilis daftarnya. Daftarnya Jadi akan- tidak perlu mengajukan permohonan. Dan semuanya itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kemudian masukan dari Pak Haji Purwanto berkaitan dengan keterikatan komunikasi dengan jemaah haji, terutama jemaah haji yang kemarin batal berangkat, Mas Didi. Memang kita sudah berupaya, berikhtiar untuk bisa melakukan langkah-langkah dengan melalui berbagai media untuk awal ya sosialisasi berkaitan dengan pembatalan. Yang kedua ya berkaitan dengan masalah penguatan mental beliau-beliau para calon jemaah haji. Cuma sampai akhir ini memang kita masih terkendala karena suasana pandemi seperti sekarang ini. Beberapa hari yang lalu sudah sempat mau dilaksanakan, kita mau mengundang para calon jemaah haji itu nanti ke aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen bertahap untuk kita berikan arahan, pembinaan, dan sekaligus nanti penguatan mental agar tetap semangat. Insya Allah pandemi akan segera berlalu dan jemaah haji segera diberangkatkan. Itu, Mas Oke, Didi. baik. Itu dia jawabannya, Pak Terima Purwanto. kasih. Baik, untuk Pak Ahmad Komarudin nanti Ya. akan saya beri waktu, tapi kita istirahat dulu ya, Oh, Pak ya. ya. Untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengar In FM, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Haji Pintar. Aplikasi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang memudahkan Anda dalam mendapatkan segala informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari pendaftaran, jadwal keberangkatan,
hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Siapapun dapat mengakses aplikasi ini tanpa perlu membuat akun. Untuk beberapa fitur, Anda sebagai jemaah haji hanya perlu memasukkan nomor porsi atau nomor paspor jemaah haji. Fitur pembinaan haji berisi mengenai info kegiatan pembinaan haji. Doa-doa manasik haji dan umroh dapat ditemukan di sini. Fitur layanan dalam negeri berisi info prosedur pendaftaran, pembatalan, pelunasan, pelimpahan porsi, dokumen haji, rencana perjalanan haji, penerbangan, dan asuransi. Fitur layanan luar negeri berisi info akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi. Fitur umroh dan haji khusus. Masyarakat dapat menemukan daftar penyelenggara atau travel ibadah umroh dan haji khusus yang memiliki izin resmi dari pemerintah, hingga segala prosedur pelaksanaannya. Fitur informasi jemaah haji. Dengan menggunakan nomor porsi dan nomor paspor, Anda dapat melihat informasi seputar estimasi keberangkatan, jadwal keberangkatan kloter, informasi jemaah haji, informasi pembatalan, dan informasi pelunasan. Estimasi keberangkatan. Cek estimasi keberangkatan dengan memasukkan nomor porsi Anda. Perlu diingat, jadwal yang muncul merupakan estimasi atau perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu. Harap baca kembali bagian disclaimer dan pastikan di setiap musim haji Anda memeriksa kembali estimasi keberangkatan. Jadwal keberangkatan kloter. Cek jadwal keberangkatan kloter dengan memilih embarkasi dan memasukkan nomor kloter Anda. Informasi jemaah haji. Masukkan nomor paspor jemaah untuk melihat informasi lengkap jemaah yang bersangkutan. Informasi pembatalan. Jika Anda sudah mengajukan dan sedang dalam proses pembatalan, masukkan nomor porsi Anda untuk mengetahui status proses pembatalan yang Anda ajukan. Informasi pelunasan. Di sini, jemaah haji dapat melihat apakah porsinya masuk berhak lunas atau tidak. Jika masuk berhak lunas, maka dapat terlihat berapa BP-nya, berapa kekurangan biaya yang harus dilunasi, dan status istitoah kesehatan jemaah haji. Fitur keuangan haji. Pada bagian ini, Anda dapat melihat semua informasi terkait biaya perjalanan ibadah haji atau BP, serta daftar nama bank penerima setoran BP. Fitur video tutorial. Anda dapat menyimak video-video menarik yang menyampaikan informasi terkait akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama perjalanan ibadah haji. Fitur hak dan kewajiban jemaah haji. Bacalah bagian ini agar Anda mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajiban jemaah haji. Dengan adanya aplikasi Haji Pintar, kerabat jemaah haji pun dapat turut membantu persiapan serta memantau jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga para jemaah dapat menyiapkan dan melaksanakan ibadah hajinya dengan lancar, khusyuk, dan sempurna sehingga meraih haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen, dan di segmen terakhir ini kita masih berbincang kaitannya pembatalan porsi haji dan pelimpahan porsi haji. Baik, saya ke Pak Ahmad Komarudin dari KBIHU Al-Huda. Ya. Pak, monggo, apa yang ingin disampaikan untuk Baik. Pak Azam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari KBIHU Al-Huda Jedis Kebumen. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen yang telah menyelenggarakan acara ini, dan ini adalah merupakan acara yang sangat-sangat bermanfaat bagi jamaah haji khususnya berkaitan dengan pembatalan dan pelimpahan porsi haji.
Kemudian yang kami rasakan di lapangan, kebetulan kami dari KBI HU Al-Huda untuk saat ini tahun 2021 walaupun gagal berangkat karena memang sudah menjadi kebijakan pemerintah kurang lebih berjumlah 10 rombongan. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada jamaah yang menyampaikan kepada kami untuk membatalkan haji. Istilahnya membatalkan porsi haji. Hanya saja yang sampai kepada kami adalah ada sebagian anggota kami yang tidak membatalkan haji tapi hanya ingin mengambil karena kebutuhan ekonomi, kemudian ingin mengambil biaya pelunasan hajinya saja. Nah, itu bagaimana? Mohon untuk bisa diterangkan kepada kami nanti supaya kami bisa meneruskan kepada jamaah kami. Demikian, Pak. Moga Pak Azam langsung. Ya, langsung saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ustadz dari KBI HU Al-Huda. Al-Huda. Ya memang berdasarkan keputusan Menteri Agama yang 660 itu, di sana juga dirincikan kebijakan pembatalan pelunasan. Jadi yang dibatalkan cuma pelunasannya Mas Didi yang sebesar 10.400.000 sekian. Kita memaklumi karena kondisi pandemi yang sudah begitu mempengaruhi kehidupan ekonomi beliau-beliaunya, diperbolehkan untuk jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan untuk membatalkan pelunasannya tanpa mengurangi hak mereka untuk berangkat nantinya sesuai KMA di tahun 2022. Gitu. Jadi nanti yang dibatalkan cuma Pelunasannya. Dan untuk tahun ini tidak ada batasannya. Untuk pembatalan pelunasan yang tahun 2020 itu ada batasan. Jadi waktu itu setelah 3 bulan kalau tidak salah sudah tidak boleh dibatalkan pelunasan. Kalau ini tidak ada batasannya. Boleh satu waktu ketika membutuhkan untuk membatalkan pelunasannya. Tinggal saja monggo untuk membuat permohonan secara resmi, nanti bermaterai 10.000, dilampiri bukti pelunasan yang asli. Nah, itu yang dilampirkan. Kemudian dilampiri buku tabungan yang untuk pelunasan itu, fotokopi dan tunjukkan aslinya. Nah, kemudian dilampiri fotokopi KTP dan tunjukkan aslinya. Oh, begitu. Yeah. Nanti akan kita teruskan permohonannya ke pusat, ke Jakarta, agar nanti Jakarta meneruskan ke BPKH. Nah, ini masa waktu standar pelayanannya untuk pembatalan pelunasan sekitar 9 hari. Oh, 9 Dari sejak hari. permohonan kita terima, nanti 9 hari kerja kemudian, insya Allah dana pelunasan kembali ke rekening jemaah haji. Oh, begitu. Ya. Oke. Baik. Seperti itu Pak Ahmad ya. Baik ya, terima kasih. Untuk Ya. jawabannya, tapi yang pasti tidak menghilangkan porsinya. Tidak ya, Pak? menghilangkan haknya dan tidak menghapus porsinya. Oke, Karena yang baik. dibatalkan cuma pelunasan, yang setoran awal masih tetap. Masih ya. Iya. Berbeda dengan yang memang membatalkan ya Pak Iya, tadi yang ya. membatalkan itu setoran awal dibatalkan, pelunasan juga dibatalkan. Nah, Porsinya terhapus. porsinya hilang. terhapus. Baik, itu Iya. dia untuk jawabannya, dan ternyata waktu kita sudah di akhir acara. Mungkin terakhir Pak Azam, apa yang disampaikan mungkin untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, terutama untuk para calon jamaah haji Kabupaten Kebumen, monggo. Sore hari ini kami ingin menyampaikan kepada para pemirsa Rati TV dan pendengar radio IN FM, terutama jemaah haji di wilayah Kabupaten Kebumen. Di Kementerian Agama sekarang ini ada kebijakan pelimpahan porsi di samping pembatalan. Perlu kami tegaskan, memiliki porsi haji itu sebuah anugerah yang diidam-idamkan, dicita-citakan oleh seluruh umat Islam. Jutaan umat Islam ingin punya porsi, karena itu merupakan salah satu wasilah untuk menyempurnakan rukun Islam, menunaikan haji ke Baitullah. Jadi kami harapkan agar porsi itu tetap dipertahankan. Namun manakala kemudian sudah tidak ada solusi lain, porsi akan dibatalkan, datanglah ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, karena kita punya prinsip untuk memberikan pelayanan, pelindungan, dan pembinaan yang semaksimal mungkin. Akan kita bantu. Dan kalau semisal memang
bisa dilimpahkan, kami anjurkan untuk bisa dilimpahkan, entah itu kepada keluarga ataupun ahli waris. Datanglah ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, kami senang untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan yang maksimal. Itu. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Azam, kemudian untuk para audiens juga, terima kasih sudah berkenan hadir, dan kami doakan semoga sehat selalu. Amin. Dan, selalu semangat begitu ya Pak ya. Dan untuk Insyaallah. para calon jamaah haji ini harus selalu semangat, sembari menunggu juga harus tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatannya juga harus Insyaallah. dijaga begitu ya Iya, Pak. Mas Didi. Baik, untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengar event, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kami berpisah, kami ingatkan kembali, sayangi diri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita dengan tetap mengenakan masker pada saat beraktivitas, rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19. Dan akhirnya, saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.